Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa mawalah, amma ba'dah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aswaju awladi wa dhurriyyati wa ikhwanihi wa khususan ila jami'i mu'alifil kutubi lati jami'i masyayikhina ulama illa aina makanu masyayikh al-maghribiha wa riyadhiha wa jibaliha abana wa ummahatina wa jadina wa jaddatina wa amin wa khalatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu al-ashir, bab yang ke-11 dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu menjelaskan tentang al-mubadaratu ilal khairi, yaitu bersegera ilal khairat, untuk melakukan perbuatan yang baik. Wa hatha min tawajjuhin li khairin alal iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddudin. Jadi dalam bab ini menerangkan tentang bagaimana ketika kita berkeinginan untuk melakukan kebaikan, maka laksanakan perbuatan baik tersebut sesegera mungkin, bil jiddi min ghairi taraddudin, dengan sungguh-sungguh tanpa ada keraguan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, dalam surat Al-Baqarah ayat 148, Allah Ta'ala berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian semua untuk melakukan kebaikan. Jadi dalam kebaikan itu Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk saling berlomba-lomba, dalam arti siapa yang lebih dahulu melaksanakannya, siapa yang lebih dulu merealisasikannya. Karena kadangkala kebaikan itu yang ingin kita lakukan itu terkendala dengan situasi dan kondisi. Maka oleh karena itu, barang siapa yang ingin melakukan kebaikan, terbesit di dalam hatinya untuk melakukan kebaikan, maka bersegeralah lakukan, sekecil apapun disegerakan. Karena bisa jadi kesempatan semacam itu tidak terulang lagi. Oleh karena itu Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah tadi menyerukan kepada kita untuk berlomba-lomba, sebagaimana orang yang bersegera lari ataupun melakukan perlombaan hingga dia mencapai akhir atau finish terlebih dahulu. Dan semuanya kebaikan yang mereka lakukan, yang mereka niatkan, itu memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dalam surat Al-Imran Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Al-ayat. Wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah kalian semua, ila maghfiratin, meminta ampun kepada Allah, wa jannatin, dan meminta surga, arduhas samawati wal ard, yang mana lebarnya itu lebih lebar dari langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang sudah dipersiapkan untuk orang yang takwa, yang takut kepada Allah. Jadi dalam surat Al-Imran ini sekali lagi Allah Ta'ala menegaskan kepada kita untuk sare. Sare itu isra, yaitu menyegerakan. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, apakah itu kecil ataupun itu besar,
kemudian apakah hal tersebut bisa dilaksanakan nanti atau kapan, maka bergegaslah untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadisnya yang pertama, badiru bil a'malis sholihat, kata Nabi, diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda, badiru bil a'malis sholihat, bergegaslah kalian untuk bil a'malis sholihat ketika melakukan kebaikan. Bukan berarti kebaikan dilakukan dengan cara yang cepat, seksama dan lain sebagainya, tidak. Tapi ketika terbesit di dalam hati kita pikiran atau keinginan untuk melakukan kebaikan, itu segera dilakukan saja kalau memang kondusif itu. Fasatakun fitnatan kakito'il laili al-mudlim, maka terkadang kalian akan didatangi fitnah yang menggagalkan apa yang menjadi keinginan kalian, ibarat potongan malam yang gelap. Seperti yusbihur rajul mukmin, bisa jadi seorang mukmin pagi hari, seorang laki-laki pagi hari dia menjadi orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah. Tapi wa yumsi kafir, nanti sore dia jadi kafir. Juga wa yumsi mukmin, kadang sore orang tersebut jadi orang mukmin, tapi wa yusbiha kafir, dan kadangkala nanti pagi dia udah jadi orang kafir, jadi orang yang tidak beriman kepada Allah, atau jadi orang yang maksiat kepada Allah. Bisa jadi pagi ini ketika mendengarkan pengajian, terbesit, terketuk hati kita untuk melakukan kebaikan, tapi ternyata nanti lewat jam 7 apa yang kita bisikan, kita niatkan kok lupa, maka kita terlanjur melakukan maksiat. Nah, oleh karena itu kata Nabi, badiru ila a'bil a'malis sholihat, bersegeralah apabila mendapatkan keinginan untuk melakukan kebaikan apapun. Misal seperti contoh berangkat sholat subuh ke masjid, kemudian setelah sampai di masjid lalu masih berkumandang azan, nah itu bergegas melaksanakan kewajiban. Nanti ketika sampai di masjid, karena ada kesunahan yang baik, yaitu sholat tahiyatul masjid bagi orang yang baru masuk masjid dan dia belum duduk. Kalau sudah duduk, ya maka tahiyatul masjid sunnahnya itu bagi dirinya sudah gugur. Nah, tapi masih ada sholat qobliyah subuh, ya. Jadi hadirin yang saya hormati, perlu juga saya sampaikan bahwa sholat 2 rakaat sebelum subuh itu di dalam hadis sahih dikatakan rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik, lebih bagus, lebih banyak daripada dunia dan isinya. Jadi kalau hadirin yang saya hormati ingin lebih kaya daripada pemilik pabrik rokok, atau ingin lebih kaya daripada pemilik bank misalkan, maka kalau tidak bisa secara materi, kita setidaknya lebih kaya di hadapan Allah daripada mereka dengan melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, kalau masuk masjid lalu adzan melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, itu sudah termasuk sholat tahiyatul masjid. Jadi tidak perlu sholat 2 kali gitu. Nah, agar supaya apa? Nah, agar supaya kebaikan itu segera dilaksanakan, tidak menunggu nanti dan besok, karena bisa jadi rasa malas atau kondisi itu mengubah niatan kita yang awalnya ingin melakukan kebaikan, tapi terkendala kondisi dan situasi sehingga kita tidak bisa melaksanakannya.
Kemudian hadis yang lain juga Nabi berkata, suatu ketika Ja'a an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ilan Nabi, suatu ketika ada orang laki-laki yang sowan datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang ini berkata, ya Rasulullah, wahai Nabi, ayus shadaqatil a'dham ajron. Jadi dia orang ini bertanya sama Nabi, sedekah seperti apa yang pahalanya itu lebih besar? Jadi orang zaman dulu itu enggak ketika mengamalkan sesuatu, berbuat baik, itu mencari perbuatan baik bukan yang sebisanya, tapi memang mencari perbuatan baik yang pahalanya itu yang dijanjikan yang lebih besar nih. Bukan perbuatan baik sekedarnya, dalam arti tidak seperti kita itu yang penting berbuat baik aja gitu. Tapi walaupun semua perbuatan baik itu ada pahalanya, pasti ya itu ada pahalanya, tapi orang zaman dulu itu cari yang lebih besar gitu. Sehingga pernah ada yang tanya sama Nabi, ayus shadaqati a'dhamu ajron, wahai Nabi, sedekah seperti apa yang pahalanya yang paling besar? Orang ini tanya sama Nabi, lalu sama Nabi dijawab, anta shaddaq wa anta sahihun syahihun tahsyal faqra wa ta'ammul ghina. Jadi sedekah yang kamu keluarkan. Nah, Nabi menjawabnya itu bukan dengan kadar sedekah yang dikeluarkannya, bukan dengan banyaknya sedekah yang dia keluarkan, tapi Nabi menjawab dengan jawaban yang mungkin ini menyesuaikan dengan kondisi penanya tersebut, yaitu anta shaddaq wa anta sahihun syahihun tahsyal faqra wa ta'ammulu al-ghina. Sedekah yang terbaik itu adalah sedekah yang kamu keluarkan ketika kamu sehat, wa anta syahihun, dan kamu dalam keadaan kondisi yang pelit, tahsyal faqra, kamu dalam keadaan takut miskin, yang terakhir wa ta'ammal ghina, kamu dalam keadaan yang sering berangan-angan jadi orang kaya. Ini sulit memang. Jadi sampean tok nek sedekah, nek pas sampean sehat, sampean wedi melarat, karo pas sampean kata Nabi syahihun, pas sampean dalam kondisi pelit-pelit banget itu. Jadi ya, jangankan sedekah, mau ngeluarin kebutuhan aja masih perhitungan gitu, sangat-sangat perhitungan sekali. Kemudian wa ta'ammal ghina, yang terakhir pas sampean kepengin dadi wong sugih, lah kuwi lho sedekah sing paling apik. Nah, melihat dari ini jawaban Nabi itu bukan mengenai berapa banyak sedekah yang dikeluarkan, tapi si fulan ini mengeluarkan sedekah dalam kondisi dan situasi di mana dia sedang tidak ingin ngasih orang sesuatu, sedang tidak ingin ngasih sesuatu kecuali memang dibutuhkan. Contoh yang pertama, Nabi bilang anta sahihun, keluarin sedekah ketika kamu sedang sehat. Biasanya orang sehat tuh lupa, nek wis diparingi loro, nek wis diparingi sakit, biasanya gampang oleh sedekah. Ya mergo nek tujuane tak sedekah lah, sapa ngerti iso waras. Nah, biasanya ngoten lho. Kemudian biasanya memang ada hadis yang mengatakan sedekahlah kalau memang sedang sakit, supaya sebagai penebus dari sakit tersebut, siapa tahu nanti Allah Ta'ala menyembuhkan sakitnya. Jadi orang gemar sedekah bukan karena ingin, ya, tapi karena dia terdesak dengan sakitnya, bendang sehat ngoten lho. Yang kedua kata Nabi syahihun. Nah ini bersedekah, lapak salah dirimu untuk sedekah nek awakmu tepake pelit untuk belanja terhadap keluarga, pelit untuk mengeluarkan apa-apa, semuanya dihitung sedemikian rupa. Lah engko nek lagi ngetokno sedekah berarti ya rugi, padahal oleh upah atau gajinya cuma sekian dan lain sebagainya. Lah kanggo kebutuhane dhewe mawon niku pun pelit, napa malih dikengken sedekah abot ngoten lho. Mantun ngoten,
sedekah awakmu wa tahsal ghina wa tahsal faqr. Nek pas awakmu lagi wedi-wedine kekurangan, wedi-wedi miskin, wedi-wedi gak kecukupan, iki tokne sedekah, kuwi apik kuwi. Ya terus Kanjeng Nabi kados ngoten. Jadi ketika kondisi kita itu sedang takut akan kekurangan, takut dengan kemiskinan, takut dengan hal-hal yang sebenarnya belum tentu menimpa kita, dan sedekah. Sing terakhir wa ta'ammul ghina. Sedekah nek pas awakmu pas ngangen-ngangen kepengin dadi wong sugih. Soale napa? Nek wong sugih ta'ammul ghina dereng keturutan, biasane engko aku nek duwe-duwe tak sedekah. Berarti kan tepatnya ketika yang bersangkutan itu sedang memiliki kelebihan ngoten lho. Engko aku nek wis gajian tak sedekah. Lah sedekah ngenteni gajian. Mbok wis gajian lali ngoten lho, biasane kados ngoten. Ku aku nek entuk semene aku tak sedekah. Lah nek disemayane kados ngoten, biasane kakae tiyang niku nek pun angsal supe, nah ngoten lho. Mila terus Kanjeng Nabi bener. Sedekah sing pertama nek awakmu napa niku wau tepake sehat. Nek pas sehat ini sedekah. Ojo sedekah nang tanggane ngenteni loro, ngenteni kena penyakit sing gak mari-mari akhirnya gelem sedekah. Soale apa? Dunya sakmene mbane sing diparingi dateng tiyang niku pun boten kangge ngoten lho. Keranten pun dali kembange amben punan. Wis rumah sakmono gedene pun boten saged ngrasakne, panganan sakmono akeh enake pilihane gak iso dipangan mergo larangan medis. Akhirnya jalan satu-satunya bendang cepet mari sedekah. Lah nek tepak sehat nandi gak tahu sedekah. Nggih boten kok mencela sedekah pas tiang sakit boten. Cuman nggih kok kadose boten pantes ngoten lho, kadose boten pantes. Cuman memang ini pertanyaannya, sedekah yang paling baik itu kata Nabi dikeluarkan kapan? Nggih, kata Nabi pas sehat ngoten lho. Antun ngoten pas pelit, ya gini pas pelit. Ya tiang pelit nggih kados ngoten, untuk kebutuhan sendiri mawon pun pikir-pikir, perinci banget. Ana pemalik hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Misalkan untuk ngasih sama orang lain kados mekaten. Nggih perhitungannya luar biasa. Lah pas kados mekaten lho, maringi tiang dengan bentuk dan apapun itu jauh lebih baik, jauh lebih besar pahalanya walaupun sedikit ngoten. Terus pas angen-angen sugih. Nah niki biasanya kados niku wau. Nek tiyang niku pun angen-angen sugih berarti sedekah mengki ngenteni nek sugih. Pas dereng-dereng sugih nggih boten nate maringi, boten nate sedekah. Berarti jawaban Nabi itu tabaddul. Artinya nek Mas kepingin melakukan kebaikan, ya wis disegerakan saja. Dan cepet-cepet tuh. Corotan mriki berarti coro jenengan kita sedaya keparingi maringi tiyang sinten kemawon langkung-langkung sederek piyambak ampun ngantos ngenteni sakit, ampun ngantos ngenteni fakir, sugih, ampun ngantos ngenteni jadi tiang loman. Mun tiang loman niku kedah dipaksa. Nek boten kebiasaan nggih boten saged loman. Napa malih tiyang sakniki lomane dateng piyambak niku tasih kangelan, napa malih loman ten tiyang sanes niku tasih angel ngoten. Dados bedel nata ingkang dipun dawuhaken Kanjeng Nabi tabadaru enggal-enggalo, cepat-cepat bersegeralah kita semua ketika punya niatan untuk melakukan kebaikan. Jangan menunda dan jangan menunggu. Mantun ngoten as-sabi hadis yang nomor berikutnya an Abi Hurairah saking Abi Hurairah malih terus Kanjeng Nabi badiru bil a'mali sab'an. Badiru bil a'mali sab'an. Dados kata Nabi Muhammad bersegeralah kalian semua melakukan kebaikan hal tandiruna illa fakron munsian. Ojo ngente jangan menunggu miskin sehingga itu akan melupakan. Soalnya nek tiyang pun boten gadah mangke sing dipun pikir niku lali ngoten lho. Awina mutghian utawa ngenteni sugih sing mutghian. Dadosne tiyang niku mangke lacut niku nggih lupa dengan jati dirinya.
Biasanya tiang itu sementen terus disukani turah kalian Gusti Allah, nanti dia nggak sadar, lupa akan posisinya. Au mardon mufsidan, atau sakit yang merusak. Nek pas sehat mawon mangke niat lali datang tanggini. Badan loro dipun sukani sakit kalian Gusti Allah malah duwe rasa kepengin ngewangi konconge, ngewangi tanggini, ngewangi sederek dan lain sebagainya. Lah winginane pas sehat nandiai, boten kok nate silaturahim, boten nate tanglet kabar. Au haroman munfidan, atau pikun sing nglalekno. Lah niki sing bahayane. Pos dipun sukani normal, boten nate silaturahim, basa wis pikun, lali basa. Lali dateng koncone, lali dateng tanggine, lali dateng sedereke. Sing paling nemen au mautan mujhizan, atau kematian yang mencegah seseorang tersebut untuk kembali melakukan kebaikan. Jadi tirose Kanjeng Nabi, fakir, kemudian sugih, sakit, pikun, sing terakhir maut. Jadi ampun ngantos kados mekaten, jangan menunggu hal tersebut untuk melakukan kebaikan kepada siapapun, dengan cara apapun, sebanyak apapun. Pokoknya kalau sudah ingin melakukan kebaikan, nggak perlu banyak, nggak perlu besar, yang penting bermanfaat, baik berupa materi, baik berupa pertolongan atau tenaga, untuk membantu orang lain, untuk menjadikan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak sia-sia. Nggih kula wangsuli malih kados mekaten dipun sukani kesempatan kepanggih malih kalian bulan Ramadan. Jadi tahajud kita niku mbok bilih kepengin tahajud, ampun ngentosi maleman. Nggih nek maleman tasih sugeng, nggih. Mboten wonten sing ngertos tanggal selawi Ramadan selikur mengke, lah kok nyun sewu wonten sing dipun timbali kalian Gusti Allah, lah malah mboten sios tahajudan malian. Nggih napa mboten? Nah terus tahajudan niku pun ampun ngantos maleman. Cuman biasane umume tiyang niku kalih ngerantos Lailatul Qadar ngoten. Niku wonten setunggal ulama niku sing ngendikaken mulai tanggal setunggal Ramadan ngantos tanggal malam riyoyo bagiku kabeh kuwi Lailatul Qadar. Lah niku berarti luar biasa. Rumaoso merasakan betapa besarnya Ramadan, kesempatan yang telah diberikan kepada orang yang bersangkutan, sehingga menganggap seluruh malam di bulan Ramadan itu Lailatul Qadar. Karena saking kuatnya dia keyakinan semacam itu, ya Allah mengabulkan. Bukan hanya satu malam, semua malam baginya oleh Allah dijadikan malam Lailatul Qadar. Dados nggih kebiasaane tiyang ten nggih kula niku wonten nggih istilah maleman kados ngoten, semua sama sebenarnya. Mulai setiap tanggal 1 Ramadan hingga akhir Ramadan, kalau kita menganggap itu Lailatul Qadar dan benar-benar mengharap Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti salah satu atau bahkan semuanya itu bisa dijadikan Lailatul Qadar. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Enggak ada. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah taala bisa melakukan apapun yang dikehendaki Allah sesuai dengan husnudzon kita, ngoten lho. Jadi jangan nunggu ngoten. Aku tak sedekah kok nek malam iki, aku tak ngekei iki nek malam iki, ngoten. Jangan menunggu semacam itu. Nek pun kepengin melakukan kebaikan baik untuk diri sendiri maupun nanti dirasakan oleh orang lain, badiru, bersegeralah. Ampun ngentosi mangke nggih nek nasik kemutan sing medene niku nggih nek tasik dipun sukani kesempatan nyun sewu urip misalkan. Lah mangke nek pun boten dipun sukani kesempatan kan pun karek nelongsone mawon ngoten, karek nelongsone mawon. Mila Bapak Ibu ingkang kula hormati, sepindah malih kula ngimutaken, nah mumpung tasik dipun sukani kesempatan Ramadan menika, monggo estu-estu kita gunakan kesempatan Ramadan niku kanthi napa niku kanthi sae, kanthi temenan ngoten lho. Mboten kok semakin hari soft tarawih semakin di depan kan ngoten biasane. Ten pundi-pundi niku umum niku
semakin akhir bulan Ramadan soft tarawih itu semakin ke depan, kayak seperti iklan datang motor Yamaha nih, semakin di depan ngoten, karena bagian belakangnya sudah berkurang satu demi satu. Mumpung tasih Ramadan, mangke nek pun Syawal pun boten disunahaken tarawih ngoten nggih. Muga-muga Ramadan meniku estu-estu dadosaken kita sedaya tiyang sing bersegera dalam melakukan kebaikan yang selama ini ingin kita lakukan dan dijadikan Ramadan yang benar-benar menjadi Ramadan yang penuh maghfirah dan barokah. Hadirin yang saya hormati dan saya takdimi, sekian dari apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya secara pribadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.